Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan ini, pasti ada suatu masa ketika kita senang juga sedih. Ada juga masa ketika kita lagi bahagia dan juga mungkin susah. Ada kalanya juga ketika kita sehat ataupun sakit. Semuanya pasti kita akan lewati. Tetapi, bagaimana kita melewati semua kondisi hidup ini, itulah yang paling penting. Kita tidak dapat melewati semuanya jika kita hanya percaya kepada kemampuan diri sendiri, karena kita hanyalah manusia yang terbatas. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus percaya kepada Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Dalam surat Ibrani 11, terdapat daftar contoh orang yang menjalani kehidupannya dengan iman. Apakah ungkapan karena iman atau dengan iman berarti bahwa orang-orang itu beriman kuat? Bukan. Iman mereka sama saja seperti kita. Bukankah Musa berkali-kali lemah imannya? Bahkan para pengarang Alkitab juga tidak malu mencatat berbagai kelemahan iman Abraham, walaupun Abraham digelari bapa semua orang percaya yang terdapat dalam Roma 4 ayat 11. Menjalani kehidupan dengan iman bukan berarti bahwa iman kita kuat. Orang beriman bukanlah orang yang tidak suka cemas, melainkan orang yang dalam kecemasannya bertumpu pada Kristus. Orang beriman bukanlah orang yang imannya besar, melainkan orang yang bertumpu pada rahmat Tuhan yang besar. Iman kita kecil dan lemah, tetapi itu tidak menjadi masalah, karena yang penting adalah bahwa rahmat Tuhan itu besar dan kuat. Oleh sebab itu, ungkapan dengan iman seharusnya berarti dengan iman seadanya. Kita menjalani kehidupan dengan iman seadanya, bersekolah dan belajar, bekerja dan berkarya, berkiprah dan mencari nafkah. Dengan iman seadanya kita berobat dan berbaring lemah. Dengan iman seadanya kita memerankan peran hidup di bidang kita masing-masing. Dengan iman seadanya kita berumah tangga atau tinggal membujang. Dengan iman seadanya kita menjalani hidup. Dengan iman seadanya nanti kita menghadapi saat-saat kematian. Iman kita cuma seadanya. Iman kita tidak akan mencapai titik penuh. Iman kita terus bergumul selama kita hidup. Sebenarnya pemahaman tentang iman bisa dilihat secara lebih sederhana lagi. Sebagai ganti kata bertumpu, yaitu kita memakai kata berpegang. Seperti ketika kita berjalan di jalan yang licin, entah menurun ataupun mendaki, kita berpegang pada orang yang dapat diandalkan. Itulah iman. Iman adalah berpegang pada Kristus dalam melangkah. Langkah demi langkah, pada waktu senang ataupun susah, pada waktu sehat atau sakit, pada waktu cerah atau mendung, kita terus berpegang erat. Akan tetapi, dapatkah kita berpegang erat? Itulah persoalannya. Seringkali tangan kita sendiri sudah lemah, tangan kita tidak kuat lagi berpegang erat. Pegangan tangan kita mudah kendur lalu lepas. Karena kita hanyalah manusia yang lemah dan terbatas. Tetapi untunglah yang dibutuhkan pada saat-saat seperti itu bukanlah agar kita memegang Kristus, melainkan agar Kristus memegang kita. Karena itu, kekuatan seadanya sudah cukup. Mari kita melihat dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Keselamatan bukan bergantung pada kuat atau lemahnya cara kita memegang Kristus, melainkan pada cara Kristus memegangi tangan kita. Ia memegangi tangan kita dengan erat dan kuat. Itulah iman. Begitu sederhana. Iman bukanlah kita memegang tangan Kristus, melainkan membiarkan Kristus memegangi kita. Iman adalah membuka diri pada Kristus agar Dia memegangi kita. Tuhan Yesus memberkati.